Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan Presbiter Menyapa dengan saya Diaken Denny Natalistia Nugroho. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebelum merenungi firman Tuhan melalui SBU, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat, karunia, anugerah dari Engkau Tuhan di sepanjang hari yang sudah berlalu. Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari yang indah ini kami akan merenungi firman-Mu melalui Sabda Bina Umat. Buka hati dan pikiran kami dan hadirlah di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sabda Bina Umat pada malam hari ini Selasa 29 Juni 2021 memberikan tema yaitu Hidup dalam Sukacita. Dengan renungan terdapat dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dengan ayat inti ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Demikianlah renungannya. Salah satu nasihat yang diberikan Paulus di bagian akhir suratnya kepada jemaat Tesalonika adalah panggilan untuk hidup bersukacita di tengah kehidupan yang penuh pergumulan. Paulus menasihati jemaat Tesalonika dalam hubungan dengan sesama bahwa mereka bukan saja harus taat pada aturan yang berlaku dalam lingkup pemerintahan Romawi, tetapi sebagai jemaat Tuhan, mereka juga harus menghadirkan keteladanan hidup dalam lingkungan di mana mereka berada. Paulus melanjutkan nasihatnya untuk memotivasi jemaat agar mereka menjadi umat Tuhan tetap bersukacita, walau seringkali mereka berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Keadaan yang tidak menyenangkan atau tidak bersahabat itu disebabkan antara lain karena mayoritas jemaat yang ada di Tesalonika adalah orang-orang yang berlatar belakang non-Yahudi. Menjaga perasaan orang lain itu perlu, tetapi menjaga perasaan sendiri juga tidak kalah penting. Maksudnya, jemaat dinasihati untuk berusaha hidup dengan bersukacita. Kenapa mereka harus bersukacita selalu dalam kehidupan mereka? Hal itu disebabkan karena pertama, umat memiliki Tuhan yang hidup sebagai sumber sukacita hidup. Dia peduli pada kehidupan mereka serta memberkati kehidupan mereka. Kedua, sukacita hidup ini harus dibagikan kepada sesama. Umat tidak akan bisa berbagi sukacita hidup kepada sesama kalau hidup umat sendiri tidak ada sukacita di dalamnya. Itu namanya menipu diri sendiri. Hal ini juga harus mewarnai kehidupan kita sebagai umatnya saat ini. Walaupun situasi pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tak pernah berakhir. Karena itu tetaplah bersukacita agar imun tubuh kita tetap terjaga dan jadilah sumber sukacita bagi sesama yang ada di sekeliling kita. Kita tetap bersukacita karena Roh Tuhan terus menuntun hidup kita. Amin. Nah, berikut tadi renungan Sabda Bina Umat pada hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah merenungi firman-Mu melalui Sabda Bina Umat. Kiranya apa yang telah kami renungi ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Ajarkanlah kami untuk tetap senantiasa bersukacita sesuai dengan yang Engkau ajarkan ya Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, melalui doa ini juga Tuhan, kami tak henti-hentinya berdoa di situasi pandemi saat ini Tuhan. Di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan, kami mohon kepada Engkau Tuhan, kiranya Engkau pulihkan keadaan situasi lingkungan kami Tuhan, khususnya di lingkungan kami saat ini. Kiranya kembalikan seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga berkati jemaat GPIB ATK Tuhan dimanapun berada. Berikanlah damai sejahtera ya Tuhan, keselamatan dalam menjalani aktivitas kehidupan setiap hari Tuhan. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja ya Tuhan. Berkati Tuhan, pulihkanlah keadaan ini Tuhan. Kau juga berkati jemaat-jemaat kami yang mungkin
saat ini sedang terbaring lemah karena sakit ya Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan ya Tuhan. Angkat penyakit-penyakitnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala dosa-dosa dan perbuatan kami ya Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan Sabda Bina Umat pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.